الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر muslimin rahimakumullah, pada hari yang mulia ini khutib beliau kepada jemaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Yakni takwa dalam artian menjauhi segala larangan dan menjalankan segala perintah. Karena dengan takwa kita akan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap problematika hidup yang kita alami. Juga akan ada rezeki yang melimpah yang datang kepada kita tanpa kita sangka-sangka. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awwal, bulan yang mulia di mana penutup para nabi dan rasul dilahirkan di dunia ini. Ya, beliaulah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang tidak ada lagi nabi-nabi setelahnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan bulan ini selayaknya bagi kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengutus para nabi yang menjadi satu teladan yang mulia. Nabi diutus umat bumi ini tidak lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Imam Al-Bukhari dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebagai disebutkan utusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam ialah karena diutusnya Nabi ke dunia atau ke bumi ini menjadi sumber kebahagiaan dan kebaikan bagi kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Imam Ibnu Abbas menyebutkan dalam tafsirnya, siapa yang menerima ajaran kasih sayang yang dibawa oleh Nabi dan mensyukurinya, maka ia akan bahagia hidupnya. Sebaliknya, siapa yang menolak dan menentangnya, maka merugi hidupnya. Kasih sayang yang ditebarkan oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah hanya ucapan semata, akan tetapi dalam hidup keseharian beliau praktikkan dan implementasikan dengan nyata. Kasih sayang ini bentuknya universal pada seluruh makhluk ciptaan Allah, bahkan kepada orang musyrik Nabi Muhammad SAW berlaku santun dan mengasihi. Tidak akan kita mengingat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Taif untuk menghindari permusuhan dari kaumnya. Namun ternyata Nabi Muhammad SAW mendapatkan perlakuan buruk yang malah Nabi Muhammad dilempari batu hingga berdarah. Bahkan kala itu malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi apabila dibolehkan maka ia akan menentukan kedua gunung di antara kota Taif sehingga orang yang tinggal di sana akan melakukan semua. Namun apa sekali Muhammad SAW, Nabi berucap, andai mereka saat ini tidak menerima Islam, andai mereka saat ini tidak menerima Islam, semoga anak cucu mereka adalah orang yang menyembahmu ya Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Dikisahkan juga dalam hadis riwayat Muslim, pada suatu hari datang seorang sahabat berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, doakanlah keburukan atau laknat bagi orang-orang musyrik." Kemudian Nabi menjawab, "Sungguh aku tidaklah diutus sebagai seorang laknat, akan tetapi aku diutus sebagai rahmat." Ma'asyiral muslimin
kisah ketika Nabi Muhammad SAW berangkut bersama kaum muslimin. Kala itu pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib ikut berperang. Di tengah peperangan pamannya terbunuh oleh Wahsy, seorang kulit hitam. Wahsy tidak hanya membunuhnya dengan menghunuskan pada begitu saja dan selesai, namun ia mencabik-cabik isi perutnya juga. Hal ini membuat Nabi Muhammad SAW sangat sedih, sakit hati dan marah. Bayangkan, paman yang begitu dicintainya wafat dengan cara mengenaskan seperti itu. Akan tetapi, ketika Wahsy menyatakan diri di hadapan Nabi untuk masuk Islam, Nabi pun memaafkannya. Meski beliau tidak mau melihat wajah Wahsy lagi, sebab akan terus mengingatnya pada peristiwa terbunuhnya yang pamannya. Jemaah sholat Jumat menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai sifat memaafkan, sungguh Allah telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau maaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Apabila kita menjadi pribadi yang memiliki sifat maaf, maka dapat kita rasakan lingkungan sosial di tengah-tengah masyarakat menjadi damai. Tidak ada dendam yang terjadi di antara manusia. Itulah kasih sayang yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semoga di bulan Maulid ini kita dapat meneladani sifat dan akhlak mulia Rasulullah yang mana dalam contoh dan menurunkan akhlaknya terdapat maslahat yang akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwas sami'ul ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al-bala'a wal waba'a waz zalazil wal mihan ma rasul fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batana 'an baladina Indonesia khassa wa sa'iril budal muslimin 'amma ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha